Dulu aku casnya itu 4 jutaan. 4 jutaan ya? 4 juta. Sekarang 4 juta 6 bulan udah tutup. Tuh. 6 bulan apa 1 bulan udah ketutup, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pelaut Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang agensi atau agen pemberangkatan untuk kerja di kapal Taiwan atau kapal ikan Taiwan. Kita tanya-tanya kepada senior saya yang lebih dulu masuk sini, gimana saran dia untuk kalian semua yang pengen kerja di Taiwan atau kapal Taiwan agar dapat agensi yang baik, yang transparan, yang nggak ribet pokoknya. Yuk ikuti terus saya, kita ke kamar kawan saya karena kita keadaannya sedang dikarantina akibat dampak dari corona. Yuk ikuti saya yuk ke kamar teman saya. Kita di sini dikarantina selama 2 minggu. Di lantai 4. Wih, Halo bro, siang bro, baru bangun ini kawan kita ini. Habis main game dari pagi. Wah, habis begadang ya. Yoi, masuk. Duduk. Ini ngapain ini? Progres apa ini? Lagi bikin apa namanya video. Oh ya, inilah kesibukan di karantina bro selama 2 minggu. Ada yang online game sampai malam-malam. Ini apa? Giliran semalam dari malam sampai pagi doang ini masih. Ini gini bro, ini banyak request teman kita di YouTube pengen tahu gimana sih cara kita untuk masuk agensi yang bagus buat di kapal-kapal Taiwan untuk kita bekerja di sini. Oke. Ya, ini minta saran yang lebih pengalaman dari saya kan senior saya ini. Ini dia Dena Wijaya. Ya ini kita topiknya tadi bro. Nah, kita akan bahas masalah agensi atau kantor-kantor lah bagi kawan-kawan yang ingin berangkat ke Taiwan, gimana solusinya, kantor mana yang bagus dan transparan biar mereka tidak bingung. Karena kan banyak kantor di Indonesia kan banyak. Kita bincang-bincang sedikit lah masalah kantor mana-mana yang kayaknya bagus buat kita berangkat ke sini. baik gimana ini? Ya, itu tadi yang kita mau bahas ya. Ini menurut kamu kantor mana yang bagus? Kalau di Indonesia sendiri sih kantor yang bagus sih banyak sebenarnya ya. Tapi kalau kan itu biasanya tergantung dari kantor apa namanya. Semisal nih teman-teman mau kapal tanker atau kargo atau pesiar nih. Ya bisa aja di daerah Tamrin itu juga banyak kok kantor-kantornya. Cuman gue nggak bisa ngasih spesifikasi nama kantornya. Tapi kadang gini bro, banyak yang tanya itu bayar nggak sih? Bayar nggak sih? Ya, itu loh. Kalau masalahnya banyak nggak sih? Ya itu loh. Kalau masalah bayar sih, kalau sepengetahuan gue sih gini, ada kantor yang mengharuskan kita buat bayar, ada juga kantor yang modelnya interview. Terus berarti kita kayak jaminan itulah ya. Kita masukkan dokumen, lalu ada jaminan potongan ini itu ya. Kalau kantor Mas Denat sendiri ini gimana? Kalau kantorku di daerah mana itu, Mangga Square. Jadi di depannya Mangga Square itu kan ada gedung nih. Iya. Kalau nggak salah itu gedung Mas Pion Plaza. Iya, gedung Mas Pion Plaza. Nah di situ menurutku sih enak. Jadi berarti kayaknya sama kantorku yang dulu ya Mas ya? Yang kantornya Pak. Oh ya. Itu. Ya di situ sebenarnya enak. Sampai sekarang aku masih pakai kantor itu. Jadi semisal ya teman-teman mau nyoba ke pelayaran, dunia pelayaran, itu bisa langsung ke situ. Terus untuk pengurusannya juga mudah. Makanya nggak terlalu banyak. Ya kita bisa bisa ngurus sendiri, mulai dari berkas
sertifikatnya, paspornya kita juga bisa ngurus sendiri, paling juga habis-habisnya juga nggak terlalu banyak. Kalau yang dari Cuman kalau dari kantornya sendiri itu biasanya ya ada uang tambahan lah. Ya maklum lah, itu biasanya ada fee dari ya misal kalau kalian mau bikin SIM tapi nggak mau ribet. Oh ya, paham lah kalau masalah itu. Misalkan yang dari nol mas, kantor itu bisa terima beres apa kita suruh ngurusin sendiri, kayak misalkan kalau pelaut kan harus ada BST, buku pelaut kan harus ada, itu kantor itu bisa ngusahain jadi apa kita ngurus sendiri persyaratan kayak gitu. Nih semisal ya yang benar-benar baru nih di dunia pelayaran itu bisa kok, sebenarnya kita apa namanya ya, kalau bisa sih tes sendiri, kita bikin sendiri biar tahu alurnya, biar ke belakangnya juga enak. Cuman kalau ya banyak jadi bersih itu saya kan biasanya banyak tuh nggak mau repot ya kan, nggak mau repot, itu biasanya bisa, cuman biayanya terlalu tinggi biasanya. Sekitar berapa itu pas kira biar teman-teman bisa ngancang gitu. Ini kemarin ya ada temanku dari Cianjur, itu kalau nggak salah sampai 10 jutaan lah. 10 juta ya. Itu cuma dapat apa ya, buku pelaut, BST, paspor sama medical check up. Medical ya, itu aja. Itu 10 juta plus biaya hidup di Jakarta. Dia kemarin cerita kan. Itu berapa hari mas prosesnya itu? Kalau BST itu cuma 9 hari. Soalnya saya dulu waktu kantor situ kan masuknya kan saya udah punya semuanya, udah lengkap, tinggal masuk aja. Ya, jadi ngurus sendiri ya? Berarti ada uang cas loh? Kalau di PT itu dulu tetap ada uang cas. Cuma kalau yang non sama yang udah punya berkas itu kan beda casnya kan. Ibaratnya kayak Mas Dena tadi lah ngomong, perbedaannya kan kayak gitu. Ya tergantung sih. Kalau misalnya teman-teman maunya nggak ribet, ya biayanya sekitar segitu. Jadi sampai ya bikin aja lah 10 juta sama biaya hidup. Wah nggak sampai melebihi 10 juta lah ya, bisa bekerja di kapal Taiwan ya. Terus spesifikasinya di kapal ikan ya? Oh iya, di kapal Tapi ikan. kalau misal kapal-kapal kayak kargo, tanker, itu lebih lagi ya? Lebih lagi. Oh, iya. Soalnya kan sertifikat juga yang dibutuhin juga banyak. Lebih banyak lagi. Jadi kalau buat teman-teman nih, misal mau masuk ke, ya intinya buat cari modal dulu lah. Masuk ke kapal ikan dulu, setelah itu terkumpul dananya, mau sekolah lagi juga gak masalah. Jadi mengeluarkan uang 10 juta buat modal, ngambil sertifikat yang baru, misal ada AFF. Itu 10 juta kalau di sini ya mas. Kalau uang Indo itu mungkin 2 bulan udah balik ya, udah balik modal ya. Kalau di sini. Kalau hitung-hitungan enggak, kalau hitung-hitungan kayak gitu. Emang. Iya kan. Cuman ya jangan lihat enaknya doang. Iya. Pasti kerjanya kayak apa di sini kan belum tahu ya kan. Kalau Mas Dina sebelum PT itu dulu PT mana? Aku dulu di Pemalang. Oh Pemalang yang kalau enggak kan namanya Oh iya, itu gimana mas? Ada plus minusnya atau gimana itu? Kalau dulu sih ya dulu ya mungkin beda sama sekarang. Kalau dulu itu apa, dari segi fasilitas, terus fasilitas kantor nih. Dulu fasilitas kantor enggak ya, kalau menurutku sih masih di bawah rata-rata. Kalau masalah gaji apa itu transparan nggak? Maksudnya transparannya terbuka sama ABK apa gimana itu? Kalau masalah terbuka nggak terbukanya tergantung agen. Kalau kantor kan ngikutin agen yang di misal Taiwan, ya udah ngikut gimana ke transparansiannya yang di Taiwan. Tapi kalau kantornya sendiri sih ya enak-enak aja sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kalau misal dari ujungnya udah gak benar, maksudnya kurang jelas lah, kurang terbuka, otomatis kita berspekulasi buat wah pasti kantornya juga. Soalnya dulu aku di situ, jadi kontrakku sebelumnya dulu itu 2 tahun. Tapi selesai nggak 2 tahun itu? Cut 1 tahun. Oh 1 tahun ya. Tapi jadi, jaminan keluar. Jaminan, itu pertanyaannya, bisa keluar nggak jaminannya itu? Hanya di kalau kantor apa namanya? Nah ini bagi teman-teman ya, kalau di PT yang kayak Mas Dina yang dulu itu pasti ada jaminan sama potongan. Nah kalau jaminan itu harus selesai 2 tahun ya. Jadi selesai
kontrak di kantor sama kantorku yang dulu sama yang sekarang ini beda. Kantorku yang dulu ini minimal kan 2 tahun. Iya. Itu pun juga ada jaminan. Jadi semisal nih jaminannya, semisal kita kontrak 2 tahun tapi nggak selesai kontrak, ya udah jaminan nggak bakal keluar. Tapi kalau kelar, semuanya kelar, semua apa yang ada di dalam kontrak itu mulai perjanjian, uang jaminan, terus potongan-potongan lainnya itu bakalan ditransparansikan dengan jelas sama kantor. Tapi harus selesai 2 tahun ya, dengan catatan ya. Kalau nggak selesai itu biasanya itu susah keluar jaminannya. Kadang nggak bisa keluar, ya kan? Yang nggak enaknya ini kalau menurutku dulu ya, agennya ya. Kan ya kalau kantornya sih yang ngikut aja kan. Cuman kalau agennya ini kalau sudah nggak transparan, kita juga punya spekulasi buat wah ini agennya kok kayak gini, ini kayak gini. Jadi ya berarti sistem gajinya itu kalau di PT dulu gimana Mas? Sistem gajinya transfer ya. Berarti ada yang di sini ya, di atas kapal juga ya. Kalau dulu masih kebijakan pemerintah Indonesia ini kan $300 per bulannya ya. Bulannya. Ini bukan gaji lah. Dulu kan, sekarang udah beda. Sekarang ya jangan sebut lah. Intinya cukup. Jadi kalau dulu ini 300 itu yang kekirim di rumah berapa, yang di atas kapal berapa? Intinya kan gini, gaji transferan itu kalau di kapal ikan, itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya? Kalau seingatku ya 3 bulan sekali. Jadi setiap, semisal aku dulu ini, tapi dulu ini aku dipotong dulu. Maksudnya potongannya gimana itu? Jadi gini, kontrak awal, kontrakku kan 2 tahun. Iya. Nah, selama 6 bulan ke depan itu full potongan. Berarti satu trip itu nggak terima gaji yang di rumah itu? Diterima, cuman nggak terlalu banyak. Karena sisanya doang itu ya? Sisanya. Soalnya dulu potongannya kan ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan gitu kan. Nah, itu potongan sendiri dimasukkan buat ke ya proses kita waktu di kantor. Soalnya kan kantor kita juga butuh biaya buat proses. Semua itu ada imbal baliknya lah kayak gitulah. Jadi dalam 6 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, itu potongan sebagian, nggak semua ya. Jadi 300 itu sebagian. Terus yang sisanya kita terima di atas kapal, sisanya ditransfer ke rumah. Dulu yang di atas kapal berapa, Mas? Dulu masih 50. Oh, 50 ya. Sekarang beda lagi ya. Beda. Pokoknya pinter-pinternya kita lah mau cari kantor di Indonesia tuh gimana. Kalau yang PT sekarang itu kayak yang dulu nggak sistem gajinya? Kalau yang sekarang biar teman-teman tahu itu enak pilih yang PT-nya yang pertama apa yang kedua kan gitu. Tinggal kaliannya sendiri aja. Kalau misal kalian jeli milih kantor pelayaran, kantor-kantor tentang pelayaran. Kalau sekarang on-board ya? On-board berarti gaji atas kapal semua. Jadi kalau kantorku sekarang ini gajiku dari bos kapalnya, bukan dari usernya, bukan melalui agen, bukan melalui kantor. Jadi setiap aku sandar, aku langsung terima semuanya. Kalau orang sini katanya tuh lopan atau bos lah, langsung dari bos langsung yang kasih gaji. Jadi ya pinter-pinternya kita lah. Berarti kita tahu kirim berapa, harga berapa ya. Kalau semisal teman-teman paham tentang kurs mata uang, bisa ditahan dulu ya. Jadi semisalnya ya, apalagi kayak gini nih masa-masa pandemi ya, masa-masa COVID-19 nih. Ini masih tinggi-tingginya dolar ya? Apa ini? Kalau buat kita yang sebagai pekerja penghasil dolar, itu menguntungkan. Tapi kalau untuk rakyat Indonesia sendiri itu nggak bagus. Iya. Soalnya ya otomatis harga barang naik semua. Cuman kalau buat kita yang berpenghasilan dolar itu ya menguntungkan buat kita sendiri. Kalau bisa ya stabil lah perekonomiannya, dari mulai dari kurs mata uang. Nah, itu harus stabil semua. Kalau sudah itu ya kita untung, rakyatnya. Iya, betul. Kalau semisal ya nih ya kayak aku gajinya diterima dari lopan atau bos atau user kapal. Pengalaman dua PT ini. Pindah-pindah PT sering ini. Jadi kalau semisal kalau enaknya kalau kita gajinya diterima langsung dari lopan atau bosnya, itu kita bisa transfer itu
terserah kita sendiri. Pas Jadi, lagi dolar naik lagi apa mata turun uangnya ya itu gimana, terus juga nggak terlalu banyak potongan. Jadi kalau semisal kita dari kantor yang gajinya ditransfer sini lah situ. Nah, otomatis dari bos ke agen ke agen lagi baru sampai ke kita ya. Jadi gitu. yang harusnya kita nerima $100 itu misalkan 14.000 bisa jadi 13,5 12 bisa jadi ya. Nah, jadi nggak enaknya di situ kalau terlalu plus banyak minusnya. Tapi kita kalau yang kayak gitu biasanya kita berangkat itu nggak ngeluarin biaya. Biasanya kayak gitu ya. Soalnya kalau aku kan ada uang cas. Uang cas. Ya mending uang cas lah. Ya, sekali tapi cuman belakangnya enak. Enak. Jadi dulu aku casnya itu 4 jutaan. 4 jutaan ya. 4 juta. Sekarang 4 juta 6 bulan udah tutup. 6 bulan apa 1 bulan udah ketutup mas. Itu masalahnya kayak gitu. Ya sekarang tinggal kalian aja mau pilih yang mana kan. Banyak PT di tempat kita itu di Indonesia lah itu banyak, cuma tergantung kita lah keinginan kita kemana, bagusnya mana. Kalau kita sih cuma ngasih saran aja ya, kalau bisa yang on book lah biar kalian tahu transparan harga dolar berapa itu nggak bisa berubah ini ya kan kan. Nanti nggak punya pikiran wah aku kerja kayak gini jauh-jauh sama keluarga ternyata gajiku cuma sekian. Nah, biar bisa tapi kalau semisal gaji on board atau diterima langsung setelah kita sandar itu enaknya ya kalau semisal nih ya itu tadi kan kita bisa tahu kurs mata uang berapa, terus transparansinya juga jelas, kita transfer sekian nyampainya juga sekian, ya mungkin ada kurangan lagi, mungkin biaya transfernya doang, biaya transfer dari Taiwan ke Indonesia, mungkin kalau dari teman-teman dari Singapura ke Indonesia kan beda-beda tergantung banknya lah. Berarti gitu aja ya mas, kalau masalah PT tergantung serahkan pada kalian lagi lah ya. Pinter-pinternya kalian lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke dunia pelayaran, sarannya dari Mas Dina gimana ini? Jadi buat kawan-kawan kita. Dari pengalamanku sendiri, kalau misal teman-teman mau ke dunia pelayaran, itu harus jeli dari milih kantor, terus kapal apa yang mau yang mau didatengin harus jelas ya. Harus jelas. Kalau misal pakai agen, ya agennya bener-bener yang bonafit lah ya bisa dibilang mau transparan intinya. Nggak mau jangan sampai tertutup yang inilah yang itulah, pasti ntar bawahnya waduh udah jauh sama keluarga, dapatnya sekian, pasti ada kesalahan ya. Terus satu lagi apa? Yang penting mental. Oh ya, mental, soalnya bukan ringan kerja di sini buat kawan-kawan ya. Kalau belum tahu bisa cross-check di YouTube lah gimana kerja kapal Taiwan itu kayak apa. Itu mungkin berat lumayan lah ya. Bukan lumayan, emang berat lagi ya. Ya itulah. Itu mungkin nikmatin dulu kalau mau kerja. Mungkin buat Mas Oleh mau dibikinin segmen lagi gimana sistem kerjanya. Bisa saya upload lagi video-video tentang apa ya? Gimana cara kerjanya mungkin. Ya. Operasi kita cuma 2 ya di sini ya. 2. Argentina sama Jepang itu. Ya buat kawan-kawan yang ingin tahu PT-nya di mana-mana nanti bisa ditulis di kolom komen. Nanti saya kalau ada sempat saya kasih tahu PT-nya yang mana, yang kalian pengen di yang mana. Banyak kok PT di Indonesia itu. Tinggal kalian milih yang mana, tergantung kalian. Oke Mas Dina. Oke. Terima kasih infonya. Sama-sama. Buat kawan-kawan, jangan lupa tonton terus video saya, like dan subscribe biar tidak ketinggalan ya. Subscribe apa subscribe Mas? Subscribe. Oh subscribe ya. Ini lebih pengalaman lagi. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.